Oke, ini ya. Perkenalkan, saya adalah kreator dari Stargate Rebel Kingdom, ya. Dan kali ini saya akan melanjutkan reaction Perang Dunia Pertama, part 9 ini ya. Ini sekarang part 9, ya. Ini yang part 7, 8 sama 9. Ini gue rekam di hari yang sama, yaitu tanggal 12 November, ya. Oh ya, itu juga sekalian tuh part 6 juga masuk loh kan. Ya. Part 6, 7, 8 sama 9. Ini gue rekam di hari yang sama loh. Ya. Kini tibalah saatnya pada pukul 7.15 pagi tanggal 21 Februari 1916 ketika matahari mulai bersinar, serangan besar Jerman yang dimaksudkan untuk mengubah nasib perang mulai dilakukan. Oh kan tuh. Baru mulai udah iklan, kocak. Tenang, aku punya triknya biar bisa bikin PPT dalam hitungan detik. Wush. Serangan artileri yang terus ditembakkan, bahkan dalam beberapa jam saja 1.300 artileri menembakkan lebih dari 1 juta peluru artileri pada jarak 20 km. Dan hal ini membuat posisi Perancis dihantam habis-habisan, bahkan menghancurkan seluruh wilayah hutan Kauras. Wush. Pada pukul 5 sore, selama kurang lebih 10 jam rentetan tembakan artileri akhirnya mulai berhenti dan pasukan Jerman mulai maju untuk menguasai area dan memastikan bahwa tidak ada satupun musuh yang hidup. Sementara itu, pasukan Perancis yang selamat dari hujan artileri tidak kehilangan semangat juang mereka. Meski banyak rekan mereka yang gugur, para prajurit yang tersisa tetap berdiri tegak dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Mereka melawan balik serangan Jerman dengan perlawanan sengit, walaupun harus menghadapi senjata mengerikan seperti pelontar api, alat baru yang menyemburkan gelombang api ke parit-parit dan bunker pertahanan. Wush, ledakan-ledakan. Tembakan api deh, sembur api itu. Walaupun pasukan Perancis kalah dengan persenjataan, namun mereka pantang menyerah. Mereka maju tanpa gentar. Keberanian luar biasa ini mengejutkan pasukan Jerman yang tak menyangka bahwa di balik kehancuran total dan kobaran api masih ada prajurit Perancis yang memilih bertempur daripada mundur. Dalam usaha mempertahankan wilayah ini, pasukan Perancis bertempur hingga titik darah penghabisan. Namun menjelang malam, setelah pertempuran sengit tanpa henti, pasukan Jerman akhirnya berhasil merebut beberapa bagian jaringan parit pertahanan Perancis di hutan Kauras. Melihat pasukan Perancis yang masih gigih mempertahankan sebagian wilayah di hutan Kauras, pasukan Jerman akhirnya memutuskan untuk mengerahkan senjata pemusnah yang lebih brutal. Maka dari itu, keesokan harinya pada tanggal 22 Februari 1916 pukul 5 pagi, pasukan infanteri Kolonel Emeldrian kembali diserang dengan kekuatan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Serangan ini bukan hanya berupa peluru artileri biasa, melainkan peluru artileri dengan tambahan gas beracun. Wush, gas beracun guys.
Mendapat serangan mematikan ini, pasukan Perancis di sektor hutan Caures akhirnya terpaksa memilih untuk mundur. Dalam kekacauan yang ditimbulkan oleh peluru gas beracun yang menyebar di udara, banyak prajurit yang terengah-engah berjuang untuk bernafas. Sementara itu, tubuh mereka mulai merasakan efek mematikan dari gas tersebut. Mereka yang masih tersisa tidak mampu lagi bertahan melawan kekuatan Jerman yang semakin mendekat. Dengan hati yang berat, mereka terpaksa meninggalkan posisi mereka, meskipun itu berarti kehilangan wilayah yang telah mereka pertahankan. Setelah pasukan Perancis mundur jauh dari garis depan, para prajurit yang terluka segera dibawa ke kamp-kamp perawatan darurat. Dalam kekacauan dan duka yang menyelimuti, banyak dari mereka mulai menanyakan keberadaan Kolonel Ameldrian, sang komandan yang dikenal selalu berdiri bersama anak buahnya di garis depan. Desa-desu pun menyebar. Sebagian prajurit mengatakan bahwa Kolonel Ameldrian telah gugur saat memimpin perlawanan di hutan Caures. Sementara yang lain berharap bahwa Kolonel Ameldrian masih hidup walaupun menjadi tawanan perang. Namun kebenaran akhirnya terungkap bahwa Kolonel Ameldrian telah gugur di medan perang. Sebutir peluru telah menembus kepalanya saat ia mempertahankan hutan Caures. Namun ironisnya, hanya beberapa hari sebelum serangan besar dimulai, Kolonel Ameldrian dan pasukannya sempat difoto di dalam parit. Foto itu menjadi simbol tragis. Sebagian besar wajah yang terekam dalam gambar itu kini telah tiada. Mereka gugur di tanah buku dan diselimuti lumpur, mempertahankan hutan yang akhirnya jatuh ke tangan musuh. Dari 2.200 pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Ameldrian, hanya sekitar 500 yang selamat. Dalam perlawanan yang heroik namun tragis, sebanyak 1.700 prajurit gugur di hutan Caures. Meski kalah jumlah dan kalah persenjataan, pengorbanan mereka tak sia-sia. Pertahanan mereka yang gigih berhasil menunda laju pasukan Jerman selama 1 hari penuh, waktu yang sangat berharga di tengah kekacauan perang. Penundaan itu memungkinkan bala bantuan Perancis tiba tepat waktu, memperkuat sektor yang hampir runtuh. Dan kini, di balik reruntuhan dan tanah yang hancur, artileri Perancis mulai terkonsentrasi di sekitar Verdun, dan pasukan Perancis kini berada di bawah komando Jenderal Philippe Pétain, seorang pemimpin yang kelak menjadi simbol ketahanan nasional. Dalam menghadapi serangan dahsyat Jerman di Verdun, Jenderal Pétain segera mengambil tindakan cepat dan tegas. Ia mengerahkan sebanyak 300 meriam untuk membalas gempuran brutal di hutan Caures, sehingga meriam-meriam berat ini mulai menggetarkan tanah dengan tembakan balasan tanpa henti. Siti punya 5 apel. Satu Dia tembakan memberi iklan. Upin Satu 3 tembakan apel. iklan. Kocak, kocak. Waduh.
WhatsApp tidak ingin Anda mengetahui tentang aplikasi ini. Dengan aplikasi Screenlock, Anda dapat Tirannya, ia meyakini bahwa ketahanan Perancis adalah kunci kemenangan. Jika Perancis menyerah, maka harapan Inggris dan sekutunya untuk memenangkan perang bisa sirna. Di sini sudah jelas, Verdun bukan hanya medan pertempuran, melainkan menjadi benteng moral Eropa. Untuk menjaga semangat juang rakyat, pers Perancis memilih untuk tidak mengungkapkan jatuhnya benteng Douaumont. Sebagai gantinya, mereka mengalihkan perhatian publik dengan mengumumkan kehadiran Kaisar Jerman di garis depan Verdun. Sementara itu, Wilhelm II dilanda kekhawatiran karena mengetahui bahwa 20.000 prajuritnya gugur dalam waktu kurang dari seminggu. Ia segera mengirim arahan kepada para komandan di garis depan untuk memotivasi para pasukan, berharap dapat membangkitkan kembali semangat pasukan untuk meneruskan peperangan. Setelah berhasil menguasai benteng Douaumont, pasukan Jerman mulai menata artileri di perbukitan Douaumont yang jaraknya kurang dari 10 km dari Verdun. Dan setelah seluruh persiapan artileri dan meriam-meriam berada di posisinya, barulah Verdun dibombardir secara besar-besaran. Kini Verdun telah porak-poranda, banyak bangunan hancur dan para penyintas berusaha mengevakuasi diri dari kota itu agar tembakan Jerman tidak menimbulkan lebih banyak korban. Sementara para komandan Perancis mulai menyadari betapa seriusnya situasi di Verdun. Sistem pertahanan yang mereka bangun terancam runtuh dan penduduk yang masih tersisa terpaksa meninggalkan rumah mereka. Dalam perjalanan, mereka melewati banyak tentara dan dokter yang sangat tertekan yang berjalan ke arah berlawanan menuju garis depan. Georges de Mille, seorang dokter bedah sekaligus penulis Perancis, bersama tim bedahnya berada di garis depan pertempuran. Mereka menghadapi tugas yang luar biasa berat. Mereka merawat orang, baik warga sipil maupun prajurit yang terluka. Dalam satu hari, mereka berhasil melakukan lebih dari 100 operasi darurat, berjuang untuk menyelamatkan nyawa di tengah kehancuran yang melanda Verdun. 6 hari setelah serangan, tepatnya pada tanggal 27 Februari 1916, situasi di garis depan sangat kritis. Perancis telah kehilangan benteng Douaumont dan sekarang mereka harus mati-matian untuk mempertahankan garis pertahanan garis antara Douaumont dan Verdun. Resimen Infanteri ke-95 mencoba melawan, bahkan mencoba untuk menyerang terlebih dahulu. Dalam perlawanan Perancis tersebut, pasukan Perancis tak mampu menahan pergerakan Jerman. Bahkan Resimen Infanteri ke-95 kehilangan 800 dari 1.000 pasukan dalam satu hari. Mengetahui kehancuran pasukan di garis depan Verdun,